Oke, kita lanjutkan ya. Elemen yang kedua, kita akan memberikan sentuhan lapangan rumput di kanvas ini. Kita ketik, misalkan grass. Nah, dipilih aja yang cocoknya yang mana gitu ya. Oke. Anggap saya pilih yang ini ya. Saya nggak langsung semuanya karena nanti kita masih akan menambahkan elemen-elemen yang lain, jadi ini di segini aja dulu, nanti gampang ya kalau mau nambahin ukuran. Oke, sudah. Terus saya di sini bakal nambahin juga elemen yang lain, yaitu pohon misalnya ya, tree. Kita cari, dipilih lagi. Oke. Saya pilih yang ini. Terus saya simpan di sini. Awan diperkecil. Terus saya masuk lagi ke grassnya. Kita pilih lagi yang cocok. Misalnya saya pengen nambahin biar lebih estetik kayak gini. Oke. Terus setelah ini saya pengen nambah elemen yang lain lagi ya. Oke, ini saya sudah tambahin kombinasi beberapa jenis rumput ya. Terus supaya lebih cantik kita kasih animasi orang ya. Maksudnya kita kasih tokoh orang. Nah, caranya klik elements. Terus kalau mau cari manual bisa teman-teman langsung tulis ini cute faceless muslimah. Nanti tinggal dipilih lagi aja mau yang mana gitu ya. Teman-teman bisa pilih, tapi kalau saya, karena saya sudah nyimpen yang pakai kode khusus, saya pakainya yang ini. Nah, kenapa pakai set yang ini? Karena ini tuh udah maksudnya dia animasinya konsisten, dia cuman merubah sedikit-sedikit aja gitu ya. Oke, sekarang saya mau pakai animasi. Saya mau pakai yang ini ya. Terus ini kita flip dulu. Nah, ini kita perkecil sesuaikan sama ininya ya, sama kanvasnya. Nah, kayak gini. Terus kita sesuaikan juga posisinya. Nih, saya pengennya gini.
Nah, ini dia kayak menyembur di semak-semak ya. Nah, kayak gini. Terus kita akan memberikan efek kita akan ngasih tulisan ya. Ini klik dulu teks, kemudian add heading, langsung tulis aja apa yang kita mau, misalnya sudah tahu belum asiknya jadi reseller store intip yuk intip nah kayak gini. Ini kan baru dasarnya aja ya. Sekarang kita akan berubah tampilan yang gak cantik ini. Gak cantik ya kalau teksnya. Pertama perkecil dulu biar gampang, terus tempatin dulu, cari tempat yang pas, lalu kita mulai ubah font. Dimulai dari font itu berarti jenis hurufnya ya. Kalau ini kan jenis hurufnya kaku banget, nggak cocok sama backgroundnya yang kartun gitu kan. Kita rubah yang cocoknya itu kalian bisa ketik cute. Nah ini ya kalau muncul nih huruf-huruf yang dianggap lucu gitu ya. Kita coba terlirik. Nah kayak gini nih, kalau pakai blossom skirt aku pakai ini aja ya. Terus kalau misalkan nggak pakai cute, bisa kalian ganti juga menjadi sweet. Ganti tulisannya di sweet. Nih. Tuh kayak gitu ya. Nah. Terus atau yang paling sering itu handwriting ya. Handwriting. Nah, keluar deh banyak pilihannya. Tuh. Oke. Nah, saya pakai yang tadi aja. Lalu di sini text style tuh nggak terlalu ngaruh ya. Kita masuk ke font size. Ini untuk membesarkan atau mengurangi ya. Lalu colornya mau warna apa? Misalnya atau mengambil gradient juga bisa. Tuh, enak kan? Saya mau pakai warna yang ada di sini. Dan terus saya jadiin ini gradient warnanya biar makin cakep. Untuk warna gradient ini kita bisa sampai 3 warna ya. Tuh, terus posisi gradientnya bisa kita ubah, misalnya pakai ini kan. Tuh, kita pakai ini deh ya. Mau sampai 10 warna juga bisa-bisa aja. Misalnya teman-teman pengen tambah lagi warnanya jadi warna kuning misalnya ya, atau di orange. Nah tuh cakep kan. Oke, terus format itu ini ada B atau bold, artinya si tulisannya
akan kita pertebal. Tapi kalau yang memang tuh huruf originalnya aja sudah tebal, maka dia akan menutup, ya, nggak bisa diklik. Kalau I for italic ini supaya merubah teksnya menjadi huruf miring, tapi kalau tidak semua huruf bisa menggunakan efek ini ya. Kalau ini menggaris bawahi, tuh ini kayak mencoret. Ini mengubah dari huruf besar ke huruf kecil ke huruf besar. Kalau ini paragrafnya, tuh, ya, saya pakai ini aja. Kalau ini kalau misalkan ada listingnya, dibuat jadi kayak list, ya, seperti itu. Nah, saya pakai ini aja. Kemudian advance-nya ini untuk mengatur jarak antar baris atau jarak antar font. Letter spacing, tuh kayak gini. Line spacing, nah. Ini kalau anchor text box ini kalau kita pakai si huruf itu dikotakin ya, tapi kalau enggak ya nggak usah manual aja, line spacing aja gini. Nah, terus ini kita ubah lagi. Nah, kayak ini udah pas. Ini versi saya ya, teman-teman boleh pakai versi yang lain. Terus misalnya stylenya mau kita rubah juga bisa. Kita kasih efek. Nih, efek itu ada macam-macam, ada yang jadi kayak ada bayangan. Kalau leaf itu jadi kayak relief ya. Terus ini jadi kopong. Yang ini kayak semacam ada garis bayang gitu. Saya paling sering pakai outline ya. Ininya kita rubah warna outline-nya. Nah, misalnya jadi kayak gitu ya. Terus si outline-nya juga bisa kita pertebal atau pertipis. Nah, kayak gini contohnya. Kalau echo jadi kayak double garis, glitch kayak gini. Sama kayak ada outline, cuman dia nggak bisa di outline itu kayak garis tipis aja. Ini kalau neon tuh. Neon tuh jadi kayak ngasih efek cahaya buram di belakang hurufnya ya. Ini kalau masih background. Jadi si hurufnya itu ada backgroundnya. Ini untuk background dia bisa lengkungannya itu bisa kita ubah-ubah. Nih, ya. Tapi saya jarang sih pakai ini kecuali kalau tulisannya cuma satu baris aja. Ini shape-nya. Ini shape biasa. Kalau misal tuh ini untuk setengah lingkaran ya. Kalau kayak dibikin melengkung gitu. Oke, untuk efeknya saya bakal pilih yang leaf aja deh. Nih. Ini yang shadow, transparansinya. Ini dia untuk mengatur nih. Dia untuk mengatur bayangannya mau tebal atau enggak. Terus si bayangannya pun warnanya bisa kita ubah-ubah ya. Contohnya gini. Lalu bagian blurnya bisa kita ubah juga direction si bayangannya mau simpan di atas atau di bawah juga bisa. Offsetnya jadi sampai sejauh mana jarak antara bayangan dengan hurufnya ya, kayak gini. Oke. Terus si hurufnya ini juga bisa kita kasih
animasi. Kita kasih animasi. Nah, terserah mau animasinya kayak gimana. Nah, ini yang biasa ya, yang typewriter. Ingat diklik dulu dan hanya pilih yang on enter, bukan on exit, bukan bold. Terus ini kecepatannya makin cepat atau makin lambat ya, terserah gimana teman-teman aja pemilihannya. Oke. Ini sudah transparansi untuk mengatur terlihat apa enggaknya. Position dan nudge itu sama ya, udah saya jelasin. Nah, ini halaman 1. Saya akan hanya membuatkan 2-3 halaman aja ya, biar kelihatan perubahannya. Jadi tidak semua halaman akan saya buat, karena konsepnya mah sama aja tiap halaman itu ya. Oke, makasih.